Salam Serie A. Ya, Serie A is back. Jadi setelah international break, nanti malam Serie A akan kembali bergulir lagi. Dan sekarang saatnya kita bikin preview match ke minggu ke-8. Oke. Ya, match pertama Crotone Lazio. Ya, ini nggak usah terlalu dibahas ya. Karena harusnya Lazio bisa menang mudah. Crotone ini tim calon degradasi. Ya. Kalau nggak salah sih baru 2 kali seri nggak pernah menang. Ya. Dan harusnya memang match ini diambil ya sama Lazio. Apalagi Immobile udah main, Strakosha udah main. Ya, mungkin cuman SMS ya yang masih kena COVID ya. Tapi harusnya Lazio menang, udah itu aja. Oke, match berikutnya Spezia Atalanta. Nah, ini di atas kertas harusnya memang Atalanta bisa ngambil match ini. Cuman di match kali ini sih saya berharap terjadi permainan yang bagus, terjadi game yang seru. Ya, karena dua tim ini nih memiliki tipikal bermain yang sama ya. Sama-sama berani melakukan high press, sama-sama berani memasang defensive line yang cukup tinggi ya, dan berusaha bermain atraktif meskipun memang dari segi kualitas individu maupun kualitas permainan itu memang Atalanta masih ya 1-2 level lah di atas Spezia ya. Tapi kalau Spezia bisa memanfaatkan celah-celah di lini belakang Atalanta, dan ya Atalanta memang beberapa match terakhir kan juga tidak bermain terlalu bagus ya. Ya, Spezia masih punya peluang ya, meskipun memang di match kali ini ya Atalanta harusnya bisa ambil. Oke, itu. Lalu Juventus Cagliari, ya ini juga Juventus harusnya menang mudah lah. Gitu ya. Secara histori juga Juventus 6 pertandingan dia udah menang 5 kali ya sama Cagliari. Terakhir itu kalau nggak salah di 2 match sebelum selesai kompetisi tahun kemarin Juventus memang kalah. Tapi kan dia sudah memastikan sebagai juara Serie A ya, udah Scudetto, jadi ya harusnya sih tidak jadi hitungan. Karena pasti pemainnya juga udah nggak berpikir ke pertandingan, ya udah pikirnya udah ke entah ke liburan, entah kemana gitu ya. Nah, cuman memang permasalahannya Juventus kan saat ini adalah konsistensi cara bermain. Ya, kalau kita lihat Pirlo itu masih mencari formula atas permainan tim ini ya. Ya. Kemarin waktu lawan Lazio mereka bermain defensif, terkesan parkir bis, meskipun memang Juventus punya lebih meng-create banyak peluang ya, dari serangan balik dan sangat mengandalkan Ronaldo. Ya, kalau match lawan Cagliari mereka masih bermain seperti itu ya udahlah, nggak usah ditonton, gitu kan, karena harusnya tim sekelas Juventus yang juara berturut-turut 9 kali dan memiliki materi pemain yang paling bagus di liga harusnya menampilkan permainan yang lebih atraktif, lebih menyerang dan lebih terbuka ya, tidak bermain defensif. Cagliari sendiri ini ya performanya membaik ya di 2-3 match terakhir ya. Ya, Simeone ya, lalu Joao Pedro itu juga penampilannya membaik lah. Tapi kalau melawan tim sekelas Juventus rasanya sih masih cukup berat ya. Dan kalau dilihat dari statistik kayaknya nih De Ligt udah main ya, Sandro juga udah, tapi nggak tahu nih apakah De Ligt dipasang dari awal karena Bonucci sama Chiellini ini masih cedera. Ya, nah ini juga sebenarnya jadi kesempatan yang cukup bagus bagi Joao Pedro sama Simeone. Dimana kalau De Ligt bermain kan praktis ini kan match pertama dia setelah absen beberapa pertandingan ya. Jadi apakah dia bisa langsung top form ya
kita lihat nanti. Tapi harusnya sih Juventus menang. Oke, lanjut. Fiorentina Benevento. Nah, ya, pelatih baru, Cesare Prandelli. Ya, pelatih yang pernah membawa Fiorentina menjadi salah satu tim papan atas, tapi udah 10 tahun yang lalu. Ya, jadi harusnya sih nggak jadi ukuran. Ya. Nah, cuman untungnya lawannya Benevento. Ya. Biasanya kalau pelatih baru datang itu kan pemainnya punya semangat yang tinggi untuk membuktikan kepada pelatih nah, dia layak untuk bermain sebagai starter. Ya, jadi pasti pemainnya punya motivasi lebih. Ya. Dan formasi yang dipakai Prandelli ini setahu saya dia termasuk pelatih yang suka menggunakan formasi 3-5-2. Jadi nggak beda jauh sama Iazzini. Ya, permasalahan Iazzini kemarin kan lebih ke cara bermain, terus pergantian pemain yang sering bikin blunder gitu-gitu ya. Nah, kita lihat apakah Fiorentina bisa ambil match ini. Tapi rasanya kalau lawannya Benevento yang juga calon degradasi ya harusnya bukan menjadi match yang sulit lah buat Fiorentina. Ya. Oke, match berikutnya nih Inter Torino ya. Ini ya Interisti harus berharap banyak ya sama match ini. Ya, ini sebenarnya juga menjadi ajang pembuktiannya Antonio Conte. Karena praktis di beberapa match terakhir lah ya, 7 atau 6 ya, Inter tuh cuma menang sekali. Dan menampilkan permainan yang jauh dari kata memuaskan. Nah, sekarang kan jadi di match ini setelah international break itu kan nanti panjang nih kompetisinya karena jeda kompetisi ini kayaknya bukan nanti mungkin di bulan Januari atau kalau international match kayaknya di bulan Maret baru mulai. Jadi ini harusnya menjadi awal lagi untuk tampil lebih konsisten, tampil lebih baik. Dan di match kali ini nih Inter kehilangan Brozovic yang kena COVID ya. Tapi sebenarnya kalau saya permasalahannya bukan cuma itu. Permasalahannya adalah pemainnya Inter ini mayoritas bermain di international match ya, sehingga itu akan sangat berpengaruh kepada kebugaran pemain itu sendiri. Ya. Jadi international match itu bukan cuma masalah bahwa dia bermain di di pertandingan internasional, tapi lebih kepada pemain-pemain ini melakukan perjalanan yang cukup jauh ya, terutama pemain-pemain yang bermain di benua lain ya. Lautaro, Vidal, Alexis Sanchez itu kan mereka bermain di benua Amerika. Ya pasti ada faktor jet lag, faktor kecapean dari sisi perjalanan. Nah, itu bisa berpengaruh. Ya. Tapi karena Inter butuh kemenangan dan Torino ini termasuk tim yang ya bisa dibilang bukan tim bagus lah dan dia juga masih mencari bentuk permainan. Jadi harusnya Inter bisa mengambil match ini. Ya, permasalahan Inter ini sebenarnya sudah saya bikin review ya minggu kemarin. Ya itu adalah cara bermain ya. Jadi bukan kepada formasi yang digunakan, tapi lebih kepada cara mereka bermain, menciptakan peluang, bermain dengan lebih berani, ya passing-passingnya harus lebih mengalir, memanfaatkan ruang-ruang kosong dan tidak statis variasi serangannya, ya harus lebih variatif. Nah, kalau Inter bisa bermain normal, bisa bermain ya setidaknya performa musim kemarin lah, ya itu saya yakin ya Inter harusnya bisa ambil match ini. Dan ini juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan confidence pemain. Ya, karena kalau di match ini juga Inter nggak bisa menang, tekanannya pasti akan semakin berat dan minggu depan ketemu Sassuolo, tim yang lagi bagus penampilannya. Oke, jadi itu Inter Torino. Lalu kita ke matchnya Roma Parma ya, ini ya Roma harusnya menang ya. Parma mengandalkan Gervinho dan kemarin terakhir kan waktu lawan Fiorentina
ya, itu juga akhirnya juga nggak bisa mencetak gol dan tertekan Parma. Ya. Jadi harusnya nih Roma menang, apalagi Roma ini Pedro bisa main, ya. Lalu Zico nggak tahu ya, tapi mungkin mainkan Borja Mayoral, Mkhitaryan. Ya. Ya, kita lihat apakah Pedro bisa seperti match-match sebelumnya yang menjadi faktor penentu. Oke, lalu Sampdoria Bologna, ya dua tim yang lagi naik turun, ya, terutama Sampdoria yang sebenarnya memiliki kualitas pemain yang lebih baik. Tapi kan di match kali ini juga Keita Baldi belum sehat ya. Keita Baldi belum sehat. Nah, kalau Bologna ya praktis mereka sangat mengandalkan Soriano, Palacio. Orsolini mungkin main. Ya. Kalau di Sampdoria ya karena Keita Baldi belum main ya Quagliarella ya tentunya menjadi starter harusnya. Gitu. Ya ini agak sulit diprediksi lah. Cuman saya sih berharap Sampdoria bisa kembali menemukan performanya sehingga bisa ambil match ini. Ya, tapi ya mungkin kemungkinan seri ini besar lah kalau kita lihat match ini. Oke. Verona Sassuolo. Nah, ini sebenarnya match yang menarik nih kalau buat saya. Kenapa? Karena Verona ini adalah tim dengan sampai dengan match ke-7 adalah tim dengan pertahanan yang terbaik karena mereka baru kebobolan 5 gol ya kalau nggak salah ya. Sedangkan Sassuolo itu adalah tim dengan produktivitas terbaik. Mereka sudah mencetak 18 gol sama dengan golnya Atalanta. Ya. Nah, jadi ini menjadi pertemuan antara tim dengan pertahanan yang baik melawan tim dengan sisi penyerangan yang baik. Nah, cuman saya tuh tetap berpendapat ya Verona ini tim yang nggak enak ditonton buat saya, gitu karena mereka ini hanya seperti mencari hasil akhir, gitu ya. Kemarin waktu lawan Milan juga ya ternyata pertahanannya dia yang digadang-gadang hebat ya, kebobolan 2 gol juga dan prosesnya juga sebenarnya bukan karena mereka bertahan dengan rapat ya, karena ada celah sehingga itu dimanfaatkan oleh AC Milan. Nah, sedangkan Sassuolo ya ini kan performnya lagi bagus banget nih. Dia peringkat 2 saat ini, 7 match, 4 kemenangan, 3 kali seri dan belum pernah kalah. Ya. Tapi menurut saya untuk menjadi tim yang tim hebat atau tim besar ya belum. Nah, ini baru awal musim, ya, permainan mereka sedang baik, ya, tapi bukan berarti tim ini udah menjadi tim yang hebat atau mungkin kelasnya bisa dibandingkan dengan Atalanta yang masih jauh lah. Ya, kalau teman-teman lihat full matchnya ketika mereka melawan terakhir lah ya melawan Udinese, itu mereka sangat terlihat kesulitan. Ya, Udinese parkir bis, ya, mengandalkan serangan balik dan dari pergerakan pemain, dari cara mereka mendikte permainan, mendikte lawannya, passing-passingnya, pergerakan tanpa bolanya itu terlihat masih sangat nggak efektif. Ya, jadi memang tim ini nih masih perlu banyak belajar ya, terutama beberapa pemain mudanya, ya, Locatelli, Jeremy Boga yang kemarin waktu lawan Indonesia bermain sangat buruk menurut saya. Ya. Berardi yang ya meskipun dia udah punya pengalaman dan sebagai kapten kan juga relatif usia masih muda ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya ajang pembuktian nih buat Sassuolo apakah dia bisa terus konsisten atau ya cuman sebagai tim yang mengagetkan di awal-awal musim gitu. Ya, kalau dia bisa konsisten setidaknya sampai match ke-10 lah. Ya, nah itu mungkin dia bisa bersaing nanti untuk setidaknya di spot Liga Eropa. Tapi kalau ternyata ya penampilannya setelah itu turun ya berat lah untuk ke papan atas. Oke, jadi itu. Kalau saya sih saya lebih mengunggulkan Sassuolo ya karena sejujurnya saya nggak terlalu impress sama penampilannya Verona. Ya, saya berharap Sassuolo dengan pelatih mudanya ya De Zerbi itu bisa menampilkan permainan yang menarik, menampilkan permainan yang atraktif dan efektif. Ya, tidak seperti kemarin ketika melawan Udinese. Waktu melawan Napoli juga
terlalu sering melakukan banyak kesalahan, untungnya menang ya, karena Napoli juga tidak bisa memanfaatkan peluang. Jadi itu, saya tetap berharap Sassuolo menang lah. Lalu Udinese Genoa, ya ini tim peringkat 19 lawan peringkat 18 ya. Nggak usah dibahas lah ini. Mungkin seri lah ini harusnya. Gitu. Karena dua-duanya juga lagi dalam performa yang nggak baik. Udinese sedikit lebih baik lah. Ya tapi ya juga mereka masih kesulitan untuk mencetak gol. Jadi ya sama-sama lah ini tim papan bawah. Ya, meskipun mungkin keduanya juga tidak degradasi musim ini. Lebih berat lah kalau kita lihat performa mereka di 7 match pertama. Oke, lalu ini pertandingan terakhir nih. Ya, Napoli AC Milan. Ya, Napoli di beberapa match terakhir performanya masih naik turun. AC Milan juga mulai kesulitan untuk mencari kemenangan ya. 2 pertandingan terakhir mereka nggak menang. Ya, pertandingan sebelumnya mereka menang kesulitan melawan Udinese. Jadi ini harusnya menjadi titik balik AC Milan untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun lawan yang dihadapi ini Napoli ya, yang secara kualitas individu ya itu sedikit lebih baik dibanding AC Milan. Tapi kalau kita melihat dari kualitas permainan, ini saya lebih menganggap Milan ini lebih baik lah. Gitu. Pioli ini ketika ada Zlatan ya di lapangan itu beberapa kali bisa meng-create timnya menjadi lebih efektif, lebih bermain impresif, bermain terbuka, dan kalau kita lihat transisi offense-nya itu juga sangat baik ya. Dan di sisi pertahanan, terutama apabila Benaher sama si Kessie main ya, jadi harusnya sih nggak ada masalah ya. Di lini depan ya tentunya Ibra ya, dia udah kembali lagi. Hakan Çalhanoğlu juga faktor yang penting, semoga juga dia bisa menampilkan performa yang baik, karena di beberapa match kan terkesan turun ya, mungkin karena kontraknya belum diperpanjang ya, mungkin ya. Jadi di match kali ini seru ya. Prediksinya ya agak sulit lah untuk dibikin prediksi, meskipun saya sedikit mengunggulkan AC Milan ya. Cuman kan Pioli juga nggak bisa di pinggir lapangan. Tapi kalau lihat beberapa matchnya Napoli ini, mereka terlihat masih sangat belum konsisten ya. Apalagi beberapa pemain-pemain depannya ini kan memperkuat timnas semua nih ya, tentunya jadi faktor yang menentukan dari sisi kebugaran. Jadi itu preview minggu ke-8 Serie A. Nanti kita lihat penampilan tim-tim yang berlaga ya, semoga banyak match-match menarik sehingga enak juga untuk ditonton ya, dan semoga Inter bisa menang. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini ya. Kalau ada masukan, ada saran dan kritik, silakan tulis di komen. Saya sangat senang dan sangat terbuka untuk menerima kritikan-kritikan tersebut. Selamat pagi dan salam Serie A.